kerja kerja kerja, tipes meninggal gitu. Stresnya sangat tinggi sejak mereka anak-anak. Dia rela untuk mengorbankan kebahagiaannya demi uang. Rasisme di Korea Selatan itu tidak hanya terkait dengan warna kulit. Jadi awalnya orang-orang mengira bahwa itu gara-gara warna kulit. Misalkan warna kulit saya tuh ya begini, coklat rada geheng gitu ya, sedangkan mereka warna plastik gitu. Ternyata bukan seperti itu gitu. Ternyata diskriminasi dan rasisme yang mereka tujukan itu justru kepada orang-orang yang mereka anggap fakir miskin. Mereka anggap berasal dari negara yang kurang maju, yang tidak berkembang. Nah, ini penelitiannya ada. Jadi misalkan ketika mereka berhadapan dengan orang kulit hitam misalkan, ternyata mereka baik saja dan sama sekali tidak diskriminatif terhadap mereka kalau orang kulit hitam itu berasal dari Amerika Serikat, atau rasismenya itu sangat-sangat rendah. Tetapi ketika diketahui bahwa yang berkulit hitam itu adalah orang Nigeria, maka mereka rasisnya luar biasa. Sekali lagi tidak untuk semua gitu ya, cuman sempat hampir setengahnya gitu, tidak untuk semua. Nah, ternyata seperti itu. Jadi bukan terhadap, ya awalnya dikiranya itu adalah terhadap warna kulit, tetapi bukan warna kulit, tetapi mereka itu takut terhadap simbol-simbol kemiskinan. Makanya yang menjadi sasaran diskriminasi mereka dan rasisme mereka itu adalah orang-orang dari India, orang dari Pakistan, yang sudah jelas-jelas bisa diidentifikasi ciri-ciri fisiknya, atau mereka menganggap bahwa mereka bisa mengidentifikasi ciri fisiknya dan kemudian mengaitkan dengan apakah negara asalnya itu berkembang atau maju atau miskin atau terbelakang dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi juga kita main pada data dan penelitian ya, bukan gara-gara saya secara sengaja ngerosting atau balas dendam yang kemarin itu. Enggak seperti itu. Saya mah orangnya baik. Nah, di sini kita menemukan sesuatu yang unik, bahwa rasisme di Korea Selatan itu mengkhianati namanya. Kan rasis itu berarti harus disesuaikan dengan kriteria ciri fisik seseorang gitu. Ini mah ciri fisik seseorang tetapi harus dikaitkan dengan nasib finansial seseorang itu, atau berasal dari negara manakah dia, apakah negara yang dimaksud memiliki finansial yang baik atau tidak. Ternyata dari situ. Nah, kan ini unik gitu, kok bisa rasismenya kayak gini gitu, kenapa nggak ciri fisik tapi malah nasib ekonomi dan sebagainya. Ternyata kemudian ada juga penelitian yang bisa kita hubung-hubungkan, yaitu bahwa orang Korea itu adalah ada di top 5 jajaran negara paling matre di dunia. Jadi paling matre yang dimaksud itu adalah bahwa mereka menganggap bahwa nasib yang baik dan tidak baik itu disesuaikan dengan akses mereka terhadap ekonomi gitu. Jadi kalau misalkan seseorang dianggap sukses, dianggap hebat, dianggap berprestasi, tergantung pada seberapa banyak uang yang berhasil mereka kumpulkan gitu. Nah, ini masalahnya tuh begitu. Jadi ya tentu saja Korea bukan yang paling tinggi. Cina tentu saja itu yang adalah yang paling tinggi, yang menganggap segala kesuksesan dan sebagainya itu diukur dari uang gitu. Cina itu sampai 71% gitu warganya berpandangan seperti itu. Tapi Korea termasuk jajaran 5 besar dari negara-negara yang dalam tanda kutip itu sangat matre itu. Nah, apakah ini buruk? Itu kan sesuai dengan hak asasi mereka, dan ya wajar-wajar saja kalau misalkan seseorang berpandangan bahwa uang itu adalah sangat penting. Ya memang uang itu sangat penting, cuman maksudnya gini Baraya, uang itu harus kita anggap tetap sebagai sesuatu barang yang proporsional atau dilihat secara proporsional. Bahwa sejatinya kita tuh gak pernah butuh uang. Kita hanya butuh uang karena dia itu bisa menjadi alat tukar untuk apa yang kita mau, termasuk dalam hal ini sumber-sumber atau akses-akses kebahagiaan. Jadi uang itu nggak guna, dia hanya berguna ketika bisa dijadikan alat tukar untuk misalkan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, bisa jadi sombong-sombongan ke orang dan kemudian kita puas gitu kan, itu dengan uang bisa seperti itu. Nah, dan sampai sebatas itu wajar dan nggak jadi masalah. Yang kemudian menjadi masalah itu adalah ketika ada orang yang terlalu matre, cukup matre sedemikian sehingga membalik kondisinya. Jadi dia rela untuk mengorbankan kebahagiaannya demi uang. Nah, ini kan aneh gitu. Kan sekali lagi yang dibilang tadi, kita butuh uang itu adalah untuk ditukarkan dengan sumber-sumber kebahagiaan kita. Jadi uang itu adalah alat tukar gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah orang Korea banyak yang melakukannya dengan cara dibalik gitu. Jadi bukan uang untuk mendapatkan kebahagiaan, mereka malah berpikir bahwa kebahagiaan itu harus dikorbankan demi mendapatkan uang gitu. Lah, kalau gitu terus uangnya buat apa kalau misalkan nggak bahagia, kan gitu pertanyaannya. Tapi yang terjadi di Korea itu banyak sekali. Kita mulai dari hal yang sangat sederhana, misalkan begini.
anak-anak di Korea hidup dalam penderitaan yang sangat sedemikian sehingga angka bunuh diri di antara anak-anak itu sangat tinggi, stresnya sangat tinggi sejak mereka anak-anak. Kenapa? Karena mereka dipaksa untuk mengikuti jenjang pendidikan yang benar-benar beribet. Durasinya lama banget, dari jam 8 mereka masuk sekolah sampai jam 5 mereka pulang, dan setelah itu pun mereka disunahkan untuk ikutan program bimbingan belajar begini dan begitu sampai jam 12 malam. Ya, yang sampai jam 12 malam itu nggak wajib, tetapi karena mereka itu ditekan dengan ujian yang luar biasa susah, dengan sistem yang sangat-sangat ngejelimet, makanya kebanyakan orang Korea yang anak-anak itu, anak sekolah itu terpaksa juga harus ngikutin bimbel sampai jam 12 malam gitu. Bayangin, sekolah sampai jam 12 malam, kemudian mereka pulang ke rumah, kemudian jam 8 pagi mereka harus berangkat lagi ke sekolah. Artinya apa? Koneksi dengan keluarga itu sangat-sangat renggang, kemudian mereka kumpul-kumpul dengan teman-teman juga sangat renggang, mereka buat pacaran aja nggak ada waktu. Pokoknya mah ujian, sekolah. Buat apa? Dipercaya bahwa sekolah itu, kalau kamu sekolah baik nanti bakal dapat pekerjaan yang memadai sehingga kamu dapat uang. Gitu pikirannya tuh. Jadi bayangin aja, kebahagiaan kita itu dikorbankan demi untuk di masa depan mendapatkan pekerjaan yang akan menghasilkan uang. Ini menurut saya sih udah keterlaluan gitu. Maksudnya ya, masa sih ada orang yang berani mengorbankan kebahagiaan hanya untuk dapat uang? Kan seharusnya orang paling matre pun kepikirannya adalah saya harus mendapatkan uang sebanyak-banyaknya biar itu membuat saya bahagia, kan gitu kan. Nah, kalaupun misalkan kemudian ada pernyataan berikutnya, ternyata orang-orang Korea itu setelah dia lulus sekolah dengan prestasi yang baik dan akhirnya dia bisa bekerja, ternyata pekerjaan itu pun membuat mereka itu stres luar biasa. Orang-orang Korea itu banyak sekali di antara mereka yang mati karena kecapean. Karena jam kerja mereka itu bisa sampai 18 jam sehari. Ya mereka sama pemerintahnya ya dibatasi, jangan lama-lama ya, cukup aja lah misalkan 11 jam sehari gitu ya, 10 jam sehari, tapi itu aja udah gila gitu ya. Ini mereka kerjanya sampai 16 sampai 18 jam sehari, kerjanya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi libur dikasih hari Minggu doang, kemudian dengan cuti yang sedikit dan sebagainya. Jadi mereka kerjanya tuh bener-bener ekstra. Untuk apa gitu? Untuk kaya. Coba kalau misalkan kita bandingkan dengan negara-negara Skandinavia gitu. Negara-negara Skandinavia itu tingkat kemakmurannya 2-3 kali lipat lebih daripada Korea Selatan, tetapi jam kerja mereka itu sepertiganya. Jadi baraya main misalkan ke Jerman. Ini rata-rata anak sekolah itu di sana kurang dari 5 jam sehari untuk sekolah, dan kerjanya mereka itu, ini untuk Jerman gitu ya, ya 6 jam itu udah rata-rata di sana gitu, 6 jam sehari, pulang hari Jumat, beres hari Jumat atau hari Kamis. Bahkan di Swiss, di negara-negara Skandinavia juga seperti itu gitu, di Finland atau di Norway, di Sweden yang seperti itu begitu. Nah, ini ngapain juga Korea kerjanya 3 kali lipat lebih banyak sampai 16 jam sampai 13 jam gitu untuk mendapatkan kemakmuran yang ya mereka juga sebenarnya makmurnya juga pas-pasan, makanya tingkat stres mereka itu tinggi gitu. Mereka kerja keras demi penghidupan sampai mati gitu. Jadi kan ironi gitu ya. Sekali lagi saya nggak menyebut semua orang Korea seperti itu, tetapi datanya baraya bisa silahkan cek, bisa konfirmasi, bisa langsung datang ke sana tentang betapa gila kerjanya orang-orang Korea. Tetapi gila kerja itu tidak didasarkan pada keinginan murni secara pribadi, tetapi karena sistemnya sudah seperti itu gitu. Kan ngeri gitu. Nah, mereka dapat apa dari situ? Dapat uang, misalkan katakanlah dapat uang. Kapan waktu mereka untuk berlibur? Gak ada. Kapan waktu mereka untuk berkencan? Gak ada. Kapan mereka punya waktu untuk nongki-nongki dengan teman? Juga gak ada gitu. Jadi buat apa duitnya? Malah sakit, malah kerja, tipes, meninggal gitu. Di Korea banyak sekali orang yang meninggal gara-gara capek kerja. Dan saking matreknya mereka terhadap upaya untuk mendapatkan akses terhadap ekonomi dan sebagainya, Korea adalah satu-satunya negara di mana gender itu perang. Jadi ada perang antar gender, antar laki-laki dan perempuan, itu perang untuk mencari penghidupan yang makmur sebanyak-banyaknya gitu. Dan ini kemudian para feminis di sana mengeluarkan semacam slogan 4B gitu ya, bahwa mereka tidak akan berkencan dengan pria, mereka tidak akan melahirkan anak, mereka tidak akan melakukan aktivitas seksual dengan pria, dan mereka apa satu lagi ya, pokoknya mah semua gitu, semua sumber kebahagiaan wanita
mereka tolak gitu. Demi apa? Demi persaingan kerja.